Kami sebagai pramuka penegak adalah harapan bangsa, generasi macan Asia. Indonesia menunggu pemuda dari SMK Negeri 1 Pradikat. Saya Sunatul Aisyah. Saya Husnulatima. Saya Siti Maisaro. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada pihak panitia karena telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil makalah teknologi tepat guna kami yang berjudul Peran Pramuka Penegak dalam Inovasi Mas Bangun, Masker Serbaguna untuk menghadapi pandemi COVID-19. Yang melatar belakangi kami untuk membuat mas bangun atau masker serbaguna adalah banyaknya kain perca yang jarang dimanfaatkan sehingga berakhir menjadi sampah. Apalagi penggunaan masker kain sebagai pengganti masker bedah yang digunakan oleh pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, kami sebagai pramuka penegak ikut dalam berinovasi. Di sini kami membuat mas bangun atau masker serbaguna yang memudahkan pengguna masker tanpa harus membuka masker pada saat makan dan minum. Adapun tujuannya yaitu sebagai upaya pencegahan penularan virus COVID-19. Yang kedua, mengefektifkan pengguna masker pada saat makan dan minum tanpa harus membuka masker. Dan yang ketiga adalah menggerakkan pramuka penegak menggerakkan pramuka penegak untuk ikut serta untuk mencegah penularan virus COVID-19. Adapun sasarannya yaitu masyarakat yang sering beraktivitas di luar rumah dan lansia yang mudah terpapar virus COVID-19. Adapun rumusannya di sini yaitu bagaimana proses pembuatan mas bangun atau masker serbaguna. Yang kedua, apakah mas bangun bisa mencegah penularan virus COVID-19? Dan untuk menyebutnya tersendiri, kami terfokus pada pembuatan mas bangun atau masker serbaguna yang memanfaatkan kain perca untuk mencegah penularan virus COVID-19. Baik, materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Siti Aisyah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pembahasan. Yang pertama yaitu bahan baku. Bahan baku yang kami gunakan adalah kain perca, benang, dan lain sebagainya. Mas bangun atau masker serbaguna merupakan inovasi baru atau temuan baru karena kami menggunakan 3 bahan pendukung seperti mata kucing, resleting, dan juga plakat, di mana ketiga bahan tersebut memudahkan kita untuk makan dan minum tanpa harus membuka masker. Selanjutnya adalah pembiayaan. Di samping kita membuat teknologi tepat guna yang mudah, murah, dan juga memudahkan masyarakat, kami berinisiatif untuk menjual masker tersebut sebagai pemasukan kita sebagai pelajar di era pandemi seperti ini. Adapun biaya yang kami gunakan yang pertama yaitu biaya tetap. Biaya tetap merupakan biaya yang tidak berhubungan dengan volume penjualan, melainkan berhubungan dengan waktu. Adapun yang menggunakan biaya tetap yang pertama yaitu mesin jahit, kain bob, dan lain sebagainya. Yang kedua, biaya variabel. Bisa Bapak lihat total biaya variabel dalam produk kami yaitu 41.600 dengan menghasilkan 6 masker. Penjualan mas bangun kami juga cukup ekonomis yaitu 8.500. BEP atau break even point merupakan titik impas suatu usaha. BEP dalam produk kami yaitu 6.933. Maksudnya adalah kami tidak akan mengalami keuntungan atau mengalami kerugian jika kami menjual produk kami seharga 6.933. Akan tetapi kami memiliki target keuntungan yaitu 20%, di mana mendapatkan hasil 1.386. Maksudnya adalah dalam satu kali penjualan mas bangun masker serbaguna kami mendapat keuntungan 1.386. Pendapatan yang kami dapat dalam satu kali produksi masker serbaguna yaitu 6 masker Rp51.000 dengan keuntungan 9.400. RPC atau penentuan yang menentukan layak tidaknya suatu usaha. Jika RPC-nya lebih dari 1, maka usaha tersebut layak untuk dilanjutkan. Bisa dilihat dalam makalah kami bahwa RPC dalam produk kami yaitu 1,2. Maka bisa disimpulkan bahwa mas bangun masker serbaguna selain sebagai teknologi tepat guna yang memudahkan masyarakat juga bisa dijadikan sebagai usaha. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Jumratul Aisyah. Baik kakak, selanjutnya adalah prospek penerapan yang kami lakukan terhadap 50 responden. Bisa Bapak lihat di sini.
Minat masyarakat yang menyukai masker ditentukan dengan angka persentase 68% menyatakan iya, 26% menyatakan biasa saja, dan 6% menyatakan tidak. Yang kedua adalah minat masyarakat yang tahu terhadap pentingnya masker dengan hasil persentase 96% menyatakan setuju, 2% menyatakan tidak, dan biasa saja. Selanjutnya adalah responden yang setuju jika kain perca dijadikan bahan pembuatan masker dengan hasil persentase 96% menyatakan setuju, 2% menyatakan tidak, dan biasa saja. Berikutnya adalah responden yang setuju apabila kain perca dijadikan bahan pembuatan mas bangun. Kami dapatkan hasil persentase 98% menyatakan setuju, 2% menyatakan biasa saja, dan 0% menyatakan tidak. Berikut adalah responden yang setuju apabila mas bangun masker serbaguna sebagai alternatif pencegahan virus COVID-19 dengan hasil persentase 90% menyatakan setuju, 8% menyatakan biasa saja, dan 2% menyatakan tidak. Yang terakhir adalah responden yang setuju apabila ada masker yang berinovasi baru, makan dan minum pada pertama dengan hasil persentase 96% menyatakan setuju, 2% menyatakan tidak, dan biasa saja. Selanjutnya akan ada pemisahan. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana prosedur pembuatan mas bangun. Yang pertama yaitu siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Yang kedua, guntinglah kain perca sesuai dengan ukuran yang dibutuhkan. Setelah tergunting semua, maka bisa mulai menjahit kain perca warna putih menjadi 2 lapis seperti ini. Setelah terjahit, maka pasanglah kain perca warna merah menjadi 3 lapis. Setelah terjahit seperti ini, Bapak bisa pasang perca di bagian yang dibutuhkan. Baik, terima kasih. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Bila ada pertanyaan dari Dewan Juri akan kami jawab semampu kami. Diberi nama Mas Bangun. Itu nama terlepas dari singkatannya, atau ini adalah berusaha untuk membuat singkatan dari masker serbaguna? Baik kakak, terima kasih atas pertanyaannya. Nama yang kami gunakan adalah Mas Bangun, yang mengartikan singkatan dari Mas Bangun Masker Serbaguna. Selain itu kami juga menamai Mas Bangun sebagai peminat masyarakat. Apa sih Mas Bangun itu? Kayak gimana sih? Jadi kami sebagai pramuka penegak juga ingin membantu untuk menarik masyarakat menggunakan masker. Ya. Kalau itu arahnya pada penamaan terlepas dari istilah masker serbaguna, itu bagus. Karena bukan sekedar memiripkan antara masker serbaguna, tapi ada maknanya juga. Mas bangun gitu, ngajak untuk bangkit gitu ya. Tapi kalau ini disebut sebagai singkatan, saya menanyakan di mana N-nya pada ngun itu. Ngun, bisa kalian lihat sendiri. Mas bangun, karena ada N ya, N-nya itu dari mana? Baik Bapak. Terima kasih atas pertanyaannya. Kami menamai Mas Bangun Masker Serbaguna. Maksud mungkin menurut Bapak tidak nyambung atau kurang logis ya Bapak, tapi menurut kami Mas Bangun cukup ekonomis untuk menamainya, dan menurut kami nyambung gitu Bapak, Masker Serbaguna gitu. Menurut Bapak jika kurang N atau bagaimana, itu merupakan kesalahan kami, mungkin seperti itu. Masnya masker, banyak serba, ngunnya nguna, serba nguna gitu. Maksud saya guna. Baik, Iya. Bapak. Baik kakak, bisa kami tambahkan kenapa kita menamai Mas Bangun agar masyarakat lebih gampang mengingat produk kami yaitu Mas Bangun. Itu. Baik, terima kasih. Satu lagi, apa yang kalian pahami tentang ruang lingkup? Pada bab 1 itu kan ada ruang lingkup. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Bapak. Ruang lingkup tersendiri yaitu kami terfokus pada pembuatan Mas Bangun atau masker serbaguna yang memanfaatkan kain perca. Nah, maksudnya di sini adalah ruang lingkupnya itu kami hanya terfokus pada pembuatan masker saja, begitu. Ada yang nambahkan? Baik kakak, akan saya tambahkan. Maksud dari ruang lingkup itu sendiri itu adalah batasan dalam makalah kami, dan batasan kami adalah terfokus pada pembuatan masker. Oke, jika pembatasannya hanya pembuatan masker, berarti sebenarnya nggak usah sampai dicobakan. Baik Bapak, terima kasih atas pertanyaannya. Maksud dari kedua teman saya adalah ruang lingkup tersendiri merupakan bagaimana batasan kita membuat masker tersebut. Nah, ruang lingkupnya ini tersendiri untuk masker tersebut kami membuat
membuatnya dan juga ingin bukan menguji coba ya Bapak. Maksudnya kan kalau kita buat masker, buat produk kan kita harus menunjukkan kepada orang lain setuju atau tidak, mau atau tidak dengan produk kita. Kalau misalkan kita tidak melakukan pengujian, apakah orang tersebut suka dengan produk kita? Seperti itu. Kan sudah dijelaskan bahwa kita melakukan penelitian kepada 50 responden untuk menentukan kelayakan masker kami. Oke, cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya tadi disebutkan ada 50 responden. Di sini juga sudah ditampilkan hasil responden yang menyatakan setuju dari pembuatan masker ini. Yang saya tanyakan, ini diuji cobakan. Diuji cobakannya itu bagaimana? Karena seharusnya apa menggunakan angket atau wawancara, seharusnya ini ditampilkan di dalam lampiran. Baik kakak, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi yang kami lakukan uji coba atau survei yang kami lakukan terhadap masyarakat itu melalui angket atau kuesioner. Jadi kami mengajukan pertanyaan berupa tulisan dan masyarakat menjawab dengan menggunakan tulisan. Bila kakak tidak percaya, kami membawa buktinya. Nomor pertama, mohon maaf. Baik kakak, bisa kami tambahkan dan kami melakukan wawancara tersebut menggunakan kuesioner. Kami datang ke rumah warga dengan menggunakan protokol kesehatan tersebut gitu. Untuk buktinya bisa diambil dan dokumentasinya juga ada ibu, kalau ibu kurang percaya gitu. Ini sekedar masukan. Kalau penelitian, semua bukti fisik ditampilkan di dalam lampiran, baik berupa hasil angket, ini sudah bagus, sudah ada prosesnya. Terus yang saya tanyakan tadi itu adalah tampilan setiap responden. Kan ada berapa responden, itu seharusnya dimasukkan di dalam lampiran. Paling tidak itu instrumennya itu lembar angketnya sebelum ada yang ngisi itu dilampirkan bahwa ini instrumen yang kami gunakan gitu. Baik kakak, terima kasih atas saran dan kritikannya, akan kami jadikan masukan untuk penelitian yang selanjutnya. Sebentar, tadi disebutkan bahwa proses penjualan ya. Proses penjualan di sini 41.600 disebutkan dapat 6 masker dengan harga jual 8.500. Apakah ini sudah diuji cobakan kepada masyarakat? Ini disebutkan inovasi baru, tidak disebutkan kosnya ini terlalu mahal atau murah atau bagaimana, tidak. Bagaimana? Ini sudah laku berapa gitu. Bukti fisiknya bahwa ini sudah dijual dan lakunya berapa gitu. Baik kakak, terima kasih atas pertanyaannya. Mas Bangun atau masker serbaguna, di samping kami membuat teknologi tepat guna yang mudah dan murah sesuai dengan tema yang telah diajukan, kami berinovasi untuk menjual masker ini sebagai pemasukan. Di mana untuk penjualannya kami belum sempat karena tergantung dengan waktu yang diberikan oleh panitia. Menurut kami sebagai pelajar kurang karena kita harus membagi dengan pembelajaran. Tetapi untuk harga masker tersendiri 8.500 itu cukup ekonomis dan menamai harga pasaran. Seperti masker-masker kain yang dipakai pada umumnya itu harganya bisa sampai 10.000 dan kegunaannya hanya satu. Sedangkan masker kami harganya 8.500, kegunaannya ada 3. Bisa makan dan minum tanpa harus membuka masker, bisa menyimpan tisu dan juga itu lebih praktis dan ekonomis. Dan menurut kami itu akan menarik masyarakat untuk membeli masker kami. Seperti itu. Silakan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kegiatan yang dilakukan oleh adik-adik ini semata-mata kan merupakan salah satu kegiatan untuk menghadapi problematika COVID-19 yang pada saat ini sedang mewabah.
adik-adik, kegiatan yang dilakukan oleh adik-adik bisa dihubungkan dengan kegiatan adik-adik di gugus depan, yaitu dalam penempuhan syarat kecakapan umum, kira-kira termasuk yang mana? Baik kakak, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk memfokuskan kepada hal seperti itu, kami kurang memfokuskan kepada hal itu. Tetapi kami di sini memfokuskan sebagai kami pramuka penegak ikut berpartisipasi dalam menghadapi COVID-19 ini. Untuk termasuk ke dalam SKU yang keberapa kami kurang memahami. Mungkin itu akan kami jadikan sebagai referensi untuk selanjutnya. Seperti itu. Dalam melakukan kegiatan mestinya sama dengan kita sekali mendayung 2 atau 3 bulan terlampaui. Selain kita itu bergiat sosial untuk menghadapi problematika COVID, adik-adik juga ini merupakan upaya dalam penyelesaian SKU juga, gitu ya. Terus satu lagi, dalam kegiatan di gugus depan tentunya ada kegiatan outdoor ya, kegiatan di alam terbuka. Nah, kira-kira dalam pemakaian masker ini ada kalanya kita boleh membuka masker, gitu ya. Ada kalanya boleh tidak memakai masker ini. Nah, kira-kira di saat apa kita membuka masker dan jelaskan alasannya kalau kita kaitkan dengan penularan wabah COVID-19 ini. Baik kakak, terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya, pertanyaan kakak tidak sesuai dengan makalah yang kami ajukan. Tetapi menurut kami, saat membuka masker, itu di saat makan, itu harus membuka masker. Karena masa kita makan pakai masker, seperti itu. Dan kami membuat masker ini untuk agar masyarakat itu di saat di luar tidak membuka masker di saat makan, seperti itu. Jadi memudahkan. Jadi seperti ini Bu pemakaiannya, ini bisa langsung minum. Kan bisa langsung minum tanpa harus membuka masker. Gitu. Terus setelah itu bisa dibuka di bagian ini. Dipasang di bagian ini dan dibuka setting di sebelah sini. Bisa langsung makan gitu tadi tanpa harus membuka masker. Dan pertanyaan ibu tadi kapan kita harus membuka masker dan bagaimana menurut kesehatan? Menurut kami itu ibu untuk membuka saat makan saja. Untuk bicara, kalau bicara lebih dekat menurut saya tidak usah membuka karena itu akan memberikan juga jelas. Begitu kakak. Terima kasih, karena itu tadi judulnya kan masker serbaguna. Nah itu, jadi kalau kita bergiat di lapangan, tentunya kan tidak perlu membuka masker kan. Kalau pakai masker yang lain, kita ada saatnya kita boleh membuka, tetapi di saat yang mana. Nah pada saat kita menggunakan masker itu, kan boleh tidak membuka itu, tetapi hanya membuka resletingnya, kan seperti itu. Terus itu harus dijelaskan pada kegiatan apa, kan gitu, pada kegiatan apa. Saya tadi fokus pada kegiatan lapangan itu anak-anak muda, karena di sini untuk pembuatan PTG ini fokus pada peran pramuka, kan gitu ya. Gitu. Ya sudah cukup, terima kasih. Baik kakak, bisa saya tanggapi? Ya, baik. Untuk penggunaan masker kami yang pertama memfokuskan untuk memudahkan masyarakat agar makan dan minum tanpa harus membuka masker. Dan menurut kakak bisa dibuka kapanpun kan begitu. Dan masker kami juga bisa dibuka resletingnya dan dibuka untuk memperjelas kita berbicara sehingga bisa dimanfaatkan dua sekaligus. Mungkin seperti itu kakak. Oke, masukannya aja. Kalau mau membuat produk, tanya keluhannya orang sementara ini pakai masker apa. Kalau mereka memang mengatakan ribet, mau minum sulit, mau makan sulit, lalu inovasi ini paling pas dengan keluhan itu. Jadi berangkatkan dari keluhan masyarakat dulu ya. Bisa saya tanggapi? Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kritik dan saran dari kakak ibu dan juri
akan kami jadikan referensi untuk penelitian selanjutnya. Insinyur Soekarno berkata, beri aku 10 orang pemuda, maka akan kuguncangkan dunia. Pemuda adalah aset suatu bangsa. Pemuda adalah tulang punggung bangsa. Maka dari itu, kita sebagai pemuda harus kreatif, inovatif, dan inspiratif. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jangan lupa klik like, subscribe, dan loncengnya ya. Terima kasih.